Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk hari ini siapa aja yang nggak masuk atau ada yang izin? Sagita. Sagita kenapa? Kalau Elang? Nggak tahu Bu. Izin ya? Atau nggak ada keterangan? Tidak ada keterangan ya. Oke, sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, mungkin boleh dulu untuk kepada ketua kelasnya memimpin doa. Baik, untuk sebelum mulai kegiatan belajar mengajar ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa menurut saya. Baik, terima kasih Adam. Untuk memulai materi pada pagi hari ini, Ibu mau nanya dulu nih sebelumnya. Kalian udah ngebahas apa aja sih sama guru-guru sebelumnya? Materi apa aja yang udah kalian dapatkan? Ada lapisan geosfer. Lapisan geosfer. Lapisan geosfer itu terdiri dari berapa lapisan? 5 lapisan Bu. 5 lapisan, apa aja tuh? Yang pertama litosfer, yang kedua hidrosfer, yang ketiga biosfer, yang keempat antroposfer, yang kelima terakhir atmosfer Bu. Baik, dari 5 itu ada gak yang bisa menjelaskan? 1 atau 2 mungkin dari lapisan tersebut? Pengertiannya aja. Saya dulu. Apa tuh Ilham? Yang pertama lapisan litosfer. Lapisan litosfer adalah lapisan kulit bumi Bu. Lapisan pertama yang ada di bumi yang berisi batuan. Yang kedua lapisan hidrosfer, lapisan yang menyelimuti lapisan litosfer yang berisi air. Yang ketiga lapisan biosfer, di sini lapisan makhluk hidup Bu, seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang keempat lapisan antroposfer. Lapisan antroposfer ya ini membahas khusus lapisan manusia. Dan yang terakhir adalah lapisan atmosfer. Di sini lapisan atmosfer kaitannya dengan udara Bu, lapisan udara di atas lapisan litosfer Bu. Baik, sudah cukup bagus nih jawaban dari Ilham. Mungkin boleh tepuk tangannya nih teman-teman. Oke, karena materi yang kalian dapetin dari kemarin-kemarin udah cukup banyak ya dari guru-guru kalian. Di sini Ibu cuma akan mendampingi kalian untuk mengerjakan tugas yang akan kalian kelarkan juga hari ini. Yaitu tugasnya apa sih? Tugasnya itu di sini Ibu sudah membagi jadi 5 kelompok. Ada kelompok atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Di mana kelompok ini akan dibagi, satu kelompok itu 2 orang ya. Untuk kelompoknya sendiri kalian mau dibagi sendiri apa mau Ibu yang nentuin? Bagi sendiri Bu. Oke, Ibu kalian bagi sendiri aja ya. Nah, untuk kelompok atmosfer mau diisi sama siapa nih? Ya, Bu. Sama Adam. Adam mau sama siapa, Adam? Elang, tapi elangnya nggak masuk. Oh ya udah. Nanti berarti pembagiannya bisa kalian diskusikan aja ya. Untuk litosfer, Aku Bu. boleh? Ruli ya, Ruli sama siapa Ruli? Saya Bu. Sama Wilda. Untuk hidrosfer ada Anissa sama Saya Bu. Ilham. Terus untuk biosfer ada Melati sama Bisa. Nisa. Dan yang terakhir berarti antroposfer akan ada Sarah sama Sagita ya. Oke, karena kelompoknya udah dibagi, boleh nih kalian pindah duduknya per kelompok. Ayo. Kalau di sini aja kemarin. Oh, berarti itu keren Wilham.
Oke, kalian boleh mulai diskusi ya, dan nanti hasil laporannya kalian boleh kirim ke media sosial, boleh ke Instagram atau ke TikTok atau ke YouTube dan lain-lain. Diskusinya boleh mulai dari sekarang, nanti 20 menit sebelum pelajaran hari ini berakhir kita akan presentasikan. Oke, karena 20 menit lagi kelas kita akan berakhir. Tugasnya gimana? Udah pada di-upload? Udah ya. Oke, di sini ibu akan nyari tugas kalian. Udah pakai hashtag apa nih? Tugas Geo ya. Oke. Sini baru masuk 3 nih. 2 lagi ada. Sudah belum? Coba ya. Nah, oke, karena 5 kelompok sudah maju, ada yang mau maju duluan atau ibu tunjuk? Tunjuk aja deh. Ibu tunjuk aja ya. Boleh nih dari atmosfer dulu nih, dari kelompoknya Adam sama Elang. Boleh Adam Zulfi. Ya, Ini perwakilan aja Pak. boleh perwakilannya atau mau berdua juga boleh. Boleh, Adam jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan Elang Langit Sukamti. Yang pertama itu ada atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelubungi bumi yang terdiri dari berbagai zat penyusun, yaitu nitrogen 21% oksigen, 0,9% argon, 0,03% karbon dioksida dan gas lainnya. Nah, lapisan atmosfer itu ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, untuk cuaca dan iklim itu absorpsi yaitu penyerapan unsur radiasi, refleksi yaitu pemasukan butir air, dispersi yaitu proses penghamburan tidak langsung, yaitu ada konduksi, konveksi, adveksi, dan turbulensi. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus banget nih dari Adam sama Elang. Jadi Adam sama Elang itu memaparkan tadi sebuah lapisan atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelubungi bumi yang terdiri dari berbagai zat penyusun, yaitu ada nitrogen, oksigen, argon, dan karbon dioksida, dan juga ada beberapa gas lainnya. Dan selanjutnya boleh nih dari kelompok hidrosfer. Ada siapa nih? Ada Anissa sama Ilham, boleh? Ya, saya dari kelompok hidrosfer akan menjelaskan hasil diskusi saya dengan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok hidrosfer. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan sahabat saya tentang dinamika hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Cakupannya ialah laut, sungai, gletser, danau, salju, air tanah, uap air di atmosfer. 71% permukaan bumi merupakan wilayah perairan.
fenomena hidrosfer yang kita jumpai yaitu contohnya siklus air. Di sini siklus air terbagi menjadi 3, ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang mana prosesnya yang paling kita jumpai yaitu hujan, yang termasuk dalam kategori siklus air sedang. Tahap pertamanya ada tahap evaporasi atau tahap penguapan air. Yang kedua tahap transpirasi, penguapan air dari makhluk hidup. Evapotranspirasi, penyatuan evaporasi dan transpirasi. Yang keempat sublimasi, proses perubahan air menjadi gas. Kondensasi, berubahnya gas menyatu menjadi awan. Intersepsi, air hujan turun, presipitasi, jatuhnya air dalam bentuk cair atau es, infiltrasi, air hujan masuk ke tanah, dan yang terakhir air mengalir dari dataran tertinggi ke dataran terendah. Sekian pemaparan hasil diskusi saya dengan sahabat saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Jadi tadi kelompoknya Anissa dan Ilham membahas tentang hidrosfer. Hidrosfer itu merupakan salah satu lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi, dan cakupannya itu cukup luas, yaitu ada di laut, sungai, gletser, danau, salju, air tanah, uap air di atmosfer. Keren banget nih. Mungkin boleh langsung ke kelompok selanjutnya, yaitu ada lapisan litosfer. Ada kelompoknya dari Ruli sama Wilda. Mungkin boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Alia dan teman-teman. Saya akan membacakan mengenai lapisan litosfer. Nah, kata litosfer itu berasal dari kata litos, yaitu batuan, dan sfera itu lapisan. Dan kalau digabung jadinya lapisan bumi paling luar atau prak bumi. Urutan batuannya itu ada batuan beku, batuan sedimen, lalu batuan metamorf. Nah, di sini ada lapisan silikat, yaitu lapisan silikat itu bagian atasnya itu kurang lebih 35% atau 1/3 bagian. Lalu bagian bawahnya itu kurang lebih 65% atau 2/3 bagian. Terdapat jenis lapisan, yaitu ada lapisan sial atau silisium dan aluminium. Dan yang kedua itu lapisan sial, silisium dan magnesium. Nah, material pembentuknya itu ada batuan beku. Lalu contoh dari batuan beku itu granit, biotit, gabro. Lalu boleh ganti Bu slide-nya. Lalu ada batuan beku gang atau porok, yaitu batu profil granit, lalu batu profil gabro, dan lain sebagainya. Lalu ada batuan beku luar, itu ada contohnya basalt, batuan basalt, diorit, andesit, lalu obsidian. Lalu material pembentuk yang kedua itu ada batuan sedimen yang terdiri dari yang terbentuk dari batuan mineral yang mengalami pelapukan. Boleh lanjut lagi Bu. Nah, material pembentuk yang ketiga itu ada batuan metamorf atau malihan. Ini batu metamorf atau malihan. Mungkin segitu aja Bu yang bisa saya sampaikan dari kelompok litosfer. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bagus banget nih dari kelompoknya memaparkan dengan ringkas, yaitu apa itu dari lapisan atmosfer, dari usul katanya, urutan batuan, ada lapisan silikat, jenis lapisannya, ada material pembentuk juga, dan yang terakhir ada pergerakan lempeng. Mungkin boleh dilanjut untuk kelompok selanjutnya, yaitu ada kelompoknya Melati dan Nisa. Boleh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan sahabat saya Melati ingin menjelaskan tentang geografi biosfer. Nah, biosfer sendiri di sini ada pengertian biosfer, lalu ada persebaran fauna di permukaan bumi, flora bagian barat,
flora wilayah Indonesia bagian barat, lalu ada persebaran flora di bumi dan karakteristik flora di Indonesia. Lalu untuk yang lainnya ada persebaran flora di Indonesia, wilayah tengah, terus ada peta persebaran fauna di Indonesia dan wilayah timur Weber Australia. Nah, dari yang pertama itu pengertian biosfer sendiri secara umum berarti lapisan hidup. Nah, di sini ada persebaran fauna di permukaan bumi, bisa dilihat sendiri dari peta-petanya. Lalu ada persebaran flora di bumi. Persebaran makhluk hidup termasuk flora di permukaan bumi ini tidak merata, tergantung pada perbedaan iklim, tanah, tinggi rendahnya permukaan bumi, dan tindakan manusia. Lalu ada karakteristik flora di Indonesia, yaitu keanekaragaman sumber daya hayati di Indonesia termasuk dalam golongan tertinggi di dunia secara keseluruhan. Yang kedua yaitu karakteristik flora di Indonesia, umumnya selalu hijau, jumlah spesies pohon dan tumbuhan itu banyak. Lalu next. Yang selanjutnya adalah persebaran flora di Indonesia, yaitu jangkauan Sunda yang meliputi semenanjung Asia Tenggara, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Pulau Palawan. Lalu ada wilayah Tengah Wales. Nah, di sini ada contoh-contoh hewannya dari fauna peralihan. Lalu ada peta persebaran fauna yang ada di Indonesia. Lalu ada persebaran fauna di Indonesia, itu wilayah barat oriental. Ciri-ciri itu terdapat banyak hewan mamalia berukuran besar seperti gajah, sapi, dan badak. Lalu ada yang terakhir wilayah timur. Nah, contoh-contoh itu ada yang digambar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri tepuk tangannya untuk Melati dan Gita. Oke, untuk kelompok yang terakhir yaitu ada kelompok antroposfer. Dari Sarah dan Sagita, boleh? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di sini saya izin menjelaskan mengenai poster yang sudah saya buat dengan teman kelompok saya, Sagita Muhammad Putri. Jadi di sini kami membahas tentang antroposfer, di mana antroposfer ini membahas tentang dinamika penduduk. Yang pertama itu ada faktor yang mempengaruhi dinamika pendudukan. Yang pertama ada kelahiran atau natalitas, yang kedua ada kematian atau mortalitas, yang ketiga ada perpindahan atau migrasi. Nah, Indonesia sendiri ini memiliki permasalahan berupa pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, kalau pertumbuhan penduduk yang tinggi itu disebabkan oleh tingginya angka kelahiran. Next. Nah, pemerintah Indonesia itu sudah melakukan upaya untuk menekan angka kelahiran di Indonesia. Yang pertama itu dengan membuat program KB, yang kedua mengatur batas usia menikah, yang ketiga membatasi tunjangan anak bagi PNS dan ABRI hingga anak kedua, yang keempat meningkatkan wajib belajar 12 tahun bagi masyarakat. Nah, jika program KB berhasil, maka angka kelahiran akan turun. Dan bila angka kelahiran turun, maka jumlah penduduk usia muda akan turun. Nah, penduduk usia muda ini adalah penduduk berusia 0 sampai 14 tahun yang non produktif. Nah, permasalahan penduduk itu ada berbagai macam. Nah, salah satunya itu ada kemiskinan. Jenis-jenis kemiskinan itu di sini yang pertama ada kemiskinan absolut, berkaitan dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua ada kemiskinan relatif yang berkaitan dengan aspek ketimpangan sosial. Yang ketiga ada kemiskinan kultural yang berkaitan dengan sikap individu atau kelompok yang tidak mau berusaha mengubah tingkat kehidupannya. Sekiranya itu saja dari kelompok antroposfer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nih beri tepuk tangannya untuk kelompoknya Sarah dan Sagita. Oke, untuk pertemuan kali ini semoga kalian bisa paham ya mengenai lapisan-lapisan biosfer, yaitu ada 5 lapisan yang tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman kalian. Dan mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini tentang materi biosfer.
Dan kita akan bertemu pada materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk ketua kelas menyampaikan doa. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dulu. Selesai. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu.